podcast Free Talk with Us. Hai, assalamualaikum semuanya. Yo. Oke, kami dari kelompok 4 dari konten kreatif digital bakalan wawancara sama Kak Isal Berampung. Iya. Nah, ini langsung aja nih Kak. Iya. Untuk Kakak sendiri buat jadi di dunia konten kreatif digital nih. Kak, berapa lama sih menekuni profesi ini? Ya, sebenarnya kalau menekuni konten creator itu baru di tahun 2000, bukan baru ya, 2015an memang sudah bikin konten. Jadi bikin konten. Jadi ketika mulai dengan konten-konten yang video-video biasa, terus diupload di platform Facebook. Platform Facebook itu ya yang pertama bikin viral konten-konten itu kan di Facebook tahun 2015 2016 masih bermain di Facebook, dan setelah Facebook baru mainnya di YouTube, Instagram. Lumayan lama ya. Jadi menekuni dunia konten creator dari 2015. Nah, sudah lama kan nih Kak Ya. jadi konten creator. Gimana sih cara Kakak untuk mempertahankan konten yang Kakak berikan kepada masyarakat gitu? Ada tips and trik? Ya, untuk menjadi seorang konten creator itu kita harus bisa memahami dulu apa yang harus kita tuangkan dalam konten itu. Yang pertama, setiap keadaan yang terjadi itu tidak terlepas dari apa yang terjadi di sosial masyarakat. Apa saja yang ada, apa saja yang menjadi konten yang dikemas untuk menjadi konten itu tidak lepas dari apa yang terjadi di dalam masyarakat kan, dalam kehidupan sosial. Jadi contoh, ada suatu fenomena yang terjadi di kehidupan sosial masyarakat dan itu menjadi viral. Dan sebagai konten creator bisa mengemas itu menjadi suatu tontonan yang menarik, atau ada ide-ide atau ada gagasan di dalam fenomena itu yang kita buat. Itu kan namanya konten create adalah membuat, dan konten adalah satu kemasan yang sudah jadi ya, jadi menjadi konten. Jadi segala macam hal yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, dalam kehidupan manusia, itu yang akan menjadi satu dasar untuk membuat satu konten. Idenya Ide konten ya. gitu ya. Oke. Terus kalau target penguploadannya itu biasanya Kak Isal berapa? Per hari berapa konten atau? Iya, kalau menjadi seorang content creator di dalam satu produksi, kalau sudah berbicara masalah produksi, tentulah kita harus punya tim kan, Nah, oleh karena itu maka kalau menjadi seorang content creator minimal punya tim, walaupun 2-3 orang. Yang pasti kalau sudah punya tim 2-3 orang bisa membuat satu konten dengan waktu yang yang stabil. Misalnya kita tentukan jadwalnya seminggu 2 kali, karena memang ada dibantu oleh tim kan, ada yang ngedit, ada yang pegang kamera, terus ada yang upload. Nah, tinggal si content creatornya ini menjadi seorang ide, yang pembuat idenya apa, terus untuk masalah teknisnya nanti dirapatkan bersama tim, dan selanjutnya kita membuat apa. Terus sudah ada targetnya kan, misalnya sebulan 4 kali harus, dan itu aturan di dalam dalam satu tim. Kalau misalnya sendiri setengah mati juga, bahkan waktunya akan kelabakan juga untuk mengerjakan konten. Nah, itu berat, itu harus kerja kolektif. Itu dari tahun 2015 sudah punya tim? Belum 2015 itu di awal mungkin bikin sendiri ambil video sendiri, dia pakai HP.
terus diedit sendiri, bahkan butuh waktu yang lama untuk upload satu konten saja. Untuk mengupload itu butuh waktu yang lama, tidak mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan 2 kali. Kaisal masih ingat konten pertama yang langsung viral? Kan tidak semua konten kayak banyak yang disukai, pasti ada satu konten yang bikin orang-orang selanjutnya bakal. Jadi begini, fenomena konten digital itu kita tidak bisa ukur. Nah, kalau sekarang kan ada istilahnya FYP kalau di TikTok kan. Nah, bahkan ada satu konten yang kita rasa itu biasa-biasa saja, tapi viral. Jadi kita tidak bisa bikin satu konsep yang kalau orang-orang tahu bilang so gagah-gagah DP konsep, so bikin bagus, tapi belum tentu itu akan mau viral. Tergantung nanti kita bicara konten digital, kita bicara algoritma. Nah, jadi kalau misalnya algoritmanya tidak sesuai, ya mungkin kurang atau bagaimana, ya di situ juga ngaruhnya. Di situ fenomena yang terjadi di sosial masyarakat, di fenomena sosial itu akan menjadi satu acuan bahwa itu akan menjadi satu acuan untuk konten yang akan ada nanti. Nah, misalnya kalau di Gorontalo contoh ya maraknya investasi bodong, contoh ketika kita bikin konten ini kan lagi marak di masyarakat kan. Nah, ketika kita bikin konten yang untuk investasi bodong, maka algoritmanya itu akan mengacu ke situ dan akan viral. Apa saja mau konten bagaimana saja yang pasti bercerita tentang investasi bodong pasti, karena itu yang sudah dibicarakan di kalangan masyarakat. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi pertanyaannya, kesulitan buat jadi konten kreator itu gimana sih? Iya, jadi sebenarnya membuat satu konten bukan membuat satu konten ya, menjadi seorang konten creator itu gampang susah, karena harus melibatkan beberapa orang yang bisa membantu dalam satu produksi. Contoh kita membuat satu konten dan kalau tidak ada orang yang mau edit video, terus yang mau posting, yang jadi kameramen, itu kan sulit juga kalau hanya dikerjakan sendiri. Dan selanjutnya tingkat kesulitannya adalah mencari ide untuk membuat satu konten, karena konten itu adalah satu satu karya yang secara pembuatannya itu, membuat satu karya itu tidak mudah, harus ada ide, gagasan apa semua kan, belum lagi untuk ngurusi teknisnya kan. Nah, itu masalah yang sering ditemui di dalam menjadi seorang content creator, mulai dari ide, konsepnya seperti apa, pengambilan, terus untuk penayangannya bagaimana gitu. Jadi menjadi content creator adalah hal yang gampang susah. Ketika teman-teman mau jadi seorang content creator, ya harus siap-siap dulu, harus banyak ide dulu, terus paham dengan segala macam teknisnya. Oke, terakhir nih Kak, tips buat teman-teman nih, ada yang nonton untuk jadi pemula sebagai seorang content creator. Menjadi seorang content creator itu adalah, kalau saya bisa bilang menjadi seorang content creator itu adalah kerjaan masa depan ya. Kerjaan masa depan. Kenapa kerjaan masa depan? Karena di masa depan nanti, di masa ini yang sekarang dengan di masa depan, content creator adalah salah satu kerjaan yang menghasilkan. Nah, ya, kerjaan yang menghasilkan. Ada yang sudah beralih profesi menjadi seorang content creator karena dia sudah bisa makan, nyari duit di situ. Bahkan malahan dia punya penghasilan yang lebih dari
ya pendapatan penghasilan orang-orang yang biasa. Nah, karena memang ini adalah kerjaan apa namanya, membuat sesuatu karya, dan karya itu bisa dinilai dengan ya bisa dibilang materi yang luar biasa. Tinggal kita apa namanya, belajar lebih tekun lagi menjadi seorang content creator seperti apa. Apalagi kalau mau belajar bagaimana mencari ide untuk dituangkan atau menjadi sebuah apa namanya gagasan, dan akan dibuatkan menjadi konten yang menarik. Dan tentunya kalau sudah menarik pasti orang nonton. Nah, ketika orang sudah nonton, orang sudah share, maka algoritma juga kan ngaruh juga. Mulailah ya diterima di kalangan view. Oh, ternyata kontennya ini begini menarik. Dia bahas contoh misalnya dia punya jualan produk apa, atau dia jualan konten tentang pokoknya konten-konten yang inspiratif, dan itu banyak orang sukai, banyak orang share, maka pundi-pundi ya money juga akan ada juga di situ. Dan itulah harus kreatif. Kalau menjadi seorang content creator harus kreatif, karena ketika kalau tidak kreatif, ya apa yang ya mungkin akan menjadi hasil yang ya biasa-biasa saja kan. Kalau misalnya kreatif bisa melihat fenomena sosial yang ada, terus dia bisa ramu itu menjadi satu gagasan yang dituangkan dalam sebuah konten dan diterima oleh viewers, diterima oleh netizen gitu. Wah, bisa jadi sesuatu yang menghasilkan, bahkan bisa teman-teman bisa menjadi ya pembicara dalam apa namanya sebuah seminar. Nah, ya contoh kecilnya saja ini yang sekarang kan. Saya duduk sebagai content creator. Bukan sebagai aktivis, bukan sebagai apa. Ya, teman-teman ini adik-adik semua undang saya apa namanya, mau wawancarai saya jadi seorang content creator. Kerjaan masa depan. Nah, itu tadi nih teman-teman, Iya. Wawancara dari Kak Isal Gorapu. Udah banyak banget nih yang kita dapat ilmu dari Kak Isal Gorapu ini. Mungkin di kontennya Kak Isal ada penutup khusus nggak sih buat mengakhiri wawancara kita pada? Oh iya. Kalau biasa saya pakai apa namanya, tagline yang ada di podcast Gorapu Show. Wah, sekali ini karena memang konten podcast Gorapu Show banyak diminati, khususnya di Gorontalo ya. Jadi saya Isal Gorapu Show, no koprol, no party.